Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Desa Lojejer di Kecamatan Wuluhan, Jember, dikenal dengan pemandangannya yang asri dan udara segar pegunungannya. Namun, di balik ketenangannya, terdapat sebuah kisah misterius yang telah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Kisah tentang Gunung Grintingan dan Telaga Bidadari yang terletak di puncaknya. Sebuah telaga yang konon dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, yang hanya bisa ditemukan oleh orang-orang tertentu. Sudah banyak orang yang mencoba mencari telaga itu, namun tak satu pun yang berhasil. Gunung Grintingan yang tinggi dan terjal seakan menjadi penghalang yang tidak bisa ditembus begitu saja. Desas-desus tentang telaga itu sudah sampai ke telinga Rudi, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan kuliah di luar kota. Rudi adalah seorang pecinta alam yang sering melakukan pendakian, dan dia merasa penasaran dengan cerita-cerita yang beredar tentang Gunung Grintingan. Suatu sore, Rudi memutuskan untuk pergi ke Gunung Grintingan. Ia sudah mendengar banyak cerita dari orang-orang tua di desa, tentang perjalanan yang sangat sulit dan berbahaya menuju puncaknya. Namun, rasa penasaran dan keinginannya untuk menemukan kebenaran mendorongnya untuk berani menantang tantangan itu. Jika benar ada telaga yang indah dan misterius, aku harus melihatnya sendiri, pikirnya. Rudi bersiap untuk pendakian itu. Dengan membawa peralatan lengkap, ia mulai mendaki Gunung Grintingan pada pagi hari. Semula, perjalanan berjalan lancar, melewati hutan dengan pepohonan yang lebat, dan udara segar yang menusuk. Namun, semakin jauh ia mendaki, semakin terasa ada sesuatu yang aneh. Angin seakan berbisik-bisik, dan Rudi merasa seperti dia sedang diawasi. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, mengingat tujuan utamanya adalah menemukan telaga yang selama ini menjadi buah bibir warga desa. Namun, semakin lama, rasa cemasnya semakin meningkat. Jalan setapak yang semula jelas, kini mulai memudar, digantikan oleh semak-semak yang lebat. Keheningan di sekitar membuat Rudi merasa sedikit takut. Belum lagi, cuaca yang semula cerah, kini berubah mendung. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, seolah ada orang lain yang mengikuti pendakiannya. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya sepi yang terasa semakin mencekam. Perasaan tidak enak semakin menyelimuti dirinya. Mungkin hanya imajinasiku, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia kembali melangkah, ia melihat sebuah batu besar dengan ukiran aneh di permukaannya. Rudi berhenti dan mendekat. Ukiran tersebut tampak seperti simbol-simbol kuno yang tidak bisa ia pahami. Mungkinkah ini petunjuk menuju telaga yang dimaksud? Atau justru peringatan agar ia tidak melanjutkan perjalanan lebih jauh? Rudi merasa keraguan mulai menguasai dirinya. Namun, rasa ingin tahu yang besar mendorongnya untuk melangkah lebih jauh, menuju puncak Gunung Grintingan dan mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik Telaga Bidadari yang legendaris itu. Rudi terus melangkah dengan hati yang dipenuhi rasa ingin tahu. Meskipun perasaan tidak nyaman mulai menguasainya, ia berusaha untuk mengabaikannya. Setiap langkahnya semakin menjauh dari peradaban, dan hutan semakin lebat. Keheningan yang ada di sekitarnya terasa mencekam, seperti waktu seakan berhenti. Langit yang semula cerah kini mulai dipenuhi awan kelabu, menambah suasana yang semakin misterius. Tiba-tiba, suara gemericik air terdengar dari kejauhan, seolah memanggil-manggil. Rudi berhenti sejenak dan mendengarkan. Suara itu semakin jelas, dan sepertinya datang dari arah atas gunung. Ia tahu itu adalah suara air, yang menandakan bahwa ia mungkin sudah mendekati telaga yang selama ini ia cari. Tanpa ragu, ia melanjutkan perjalanan, mengikuti suara itu. Namun, saat ia semakin mendekat, ada sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, suasana sekitar berubah menjadi lebih gelap. Pepohonan di sekitar mulai bergerak-gerak meskipun tak ada angin. Rudi merasa seakan ada yang memantau setiap langkahnya. Ia semakin merasa tak nyaman, namun tekadnya untuk menemukan telaga itu lebih besar dari rasa takut yang menghantui. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya Rudi sampai di sebuah clearing, sebuah padang luas yang terbuka,
di mana ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di hadapannya, terdapat sebuah telaga yang airnya berkilau seperti permata. Telaga itu dikelilingi oleh batu-batu besar dan pepohonan yang menjulang tinggi, seolah menjaga tempat ini agar tetap tersembunyi. Keindahannya sungguh luar biasa, dan untuk sesaat, Rudy merasa seolah-olah ia telah menemukan surga tersembunyi di puncak gunung ini. Namun, meskipun telaga itu terlihat sangat damai, ada perasaan yang tidak bisa ia pungkiri. Ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang mengusik kedamaian yang tampak sempurna ini. Rudy merasakan seolah-olah ada kekuatan yang tak tampak sedang mengawasi dirinya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di permukaan air. Awalnya, ia pikir itu hanyalah permainan cahaya atau ilusi dari air yang tenang. Namun, bayangan-bayangan itu semakin jelas. Ada sosok-sosok yang bergerak dengan anggun di dalam air. Sosok yang menyerupai wanita dengan rambut panjang dan tubuh yang berkilau seperti mutiara. Rudy terbelalak. Apa itu? Gumamnya dalam hati. Mereka terlihat begitu nyata, seolah-olah hidup. Wanita-wanita dengan gaun putih yang berkilau, melayang di atas permukaan air. Beberapa dari mereka tersenyum, sementara yang lainnya hanya memandanginya dengan tatapan tajam. Rudy merasa tubuhnya beku seketika. Kakinya seperti tertanam di tanah, tidak bisa bergerak. Ia tahu bahwa ia sedang melihat sesuatu yang bukan berasal dari dunia nyata. Salah seorang dari sosok wanita itu, dengan gerakan lembut, mendekat ke tepi telaga. Rudy tak bisa mengalihkan pandangannya. Sosok itu, meskipun tampak seperti bidadari yang mempesona, memiliki mata yang penuh rahasia. Mata itu seakan menyimpan kedalaman yang tak terhingga, seakan mengajak Rudy untuk masuk lebih dalam ke dalam dunia mereka. Rudy merasa ketakutan dan kebingungan. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apakah ia harus melarikan diri? Ataukah ia harus mendekat dan mencari tahu lebih jauh tentang mereka? Namun, sebelum ia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, sosok bidadari itu membuka mulutnya dan berbisik dengan suara yang begitu lembut namun jelas di telinganya. "Jangan coba-coba mengganggu kami, atau kau akan menyesal." Rudy terdiam. Suara itu terdengar seperti peringatan, tetapi juga seperti sebuah ancaman yang lembut. Ia merasa ada kekuatan yang sangat besar di balik kata-kata itu. Telaga bidadari ini bukanlah tempat yang bisa dijelajahi sembarangan. Ada sesuatu yang harus dihormati di sini, dan Rudy merasakannya dengan sangat jelas. Namun, sebelum ia bisa menanggapi atau bahkan berpikir lebih jauh, sosok-sosok itu perlahan menghilang ke dalam kedalaman telaga, meninggalkan Rudy yang masih berdiri terpaku, bingung dengan apa yang baru saja ia saksikan. Apa sebenarnya yang telah ia temui di telaga bidadari ini? Mengapa ia merasa begitu terhubung dengan tempat ini, meskipun ada rasa bahaya yang begitu nyata? Dengan hati yang berdebar, Rudy mulai menyadari bahwa petualangannya baru saja dimulai, dan bahwa ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di gunung gerintingan ini daripada yang bisa ia bayangkan. Setelah kejadian yang mengerikan di tepi telaga bidadari, Rudy merasa tubuhnya gemetar. Udara di sekitar terasa berat, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat menekan dirinya. Ia menatap permukaan telaga yang kini tampak begitu tenang, namun ada perasaan mendalam yang mengatakan bahwa telaga itu menyimpan kekuatan yang lebih besar daripada yang dapat ia pahami. Peringatan dari sosok bidadari yang menghilang itu masih terngiang jelas di telinganya. "Jangan coba-coba mengganggu kami, atau kau akan menyesal." Kata-kata itu seperti bayangan yang terus mengikutinya, merayap masuk ke dalam pikirannya. Ia mulai berpikir, apakah ia telah melangkah terlalu jauh? Apakah ia akan menjadi korban dari rahasia yang selama ini tersembunyi di gunung gerintingan? Rudy menatap langit yang semakin gelap. Suasana di sekitar telaga terasa semakin mencekam, dan rasa takut mulai menyelimuti dirinya. Ia merasa bahwa berada di sini lebih lama hanya akan membawa bahaya. Meskipun rasa ingin tahu yang besar masih menggelora, ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan diri untuk terus tinggal. Ia memutuskan untuk kembali, namun saat berbalik untuk mencari jalan pulang, sebuah suara halus terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan lebih jelas. "Jangan pergi." Suara itu datang dari dalam telaga, mengalir lembut seperti bisikan angin. "Kau belum tahu segalanya." Rudy membeku di tempat.
Suara itu seolah menariknya kembali, dan entah mengapa, ia merasa tertarik untuk menunggu lebih lama. Namun, seiring detik berlalu, perasaan cemas kembali mendominasi pikirannya. Ia sadar bahwa semakin lama ia berada di sini, semakin dalam ia terjerat dalam rahasia telaga ini. Jika ia tetap tinggal, ia bisa saja terjebak dalam dunia yang tidak ia mengerti. Dengan tekad yang bulat, Rudy mulai melangkah mundur, menjauhi telaga dan berusaha mencari jalan keluar. Namun, langkahnya terhenti ketika ia merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan dan gelap yang semakin menebal. Rudy merasa perasaan aneh itu semakin kuat. Ia berlari, mencoba menembus hutan dan mencari jalan turun ke bawah. Namun semakin ia berjalan, semakin sepi dan sunyi tempat itu. Seakan-akan hutan ini tak ingin ia pergi. Setiap pohon, setiap suara, setiap hembusan angin terasa seperti sebuah ilusi yang menjeratnya. Saat ia berlari tanpa tujuan, Rudy akhirnya sampai di sebuah lembah kecil. Di sana, ia menemukan sebuah gua yang tersembunyi, dengan mulut gua yang gelap dan misterius. Rudy, yang kelelahan dan semakin kebingungan, merasa tidak punya pilihan lain. Ia merasa harus masuk ke dalam gua itu. Entah mengapa, ada sesuatu yang memaksanya untuk mencari perlindungan di dalamnya. Dengan ragu, Rudy melangkah masuk ke dalam gua. Suasana di dalam gua itu sangat berbeda dengan luarannya. Udara terasa dingin dan lembab, dan suara-suara di luar terdengar semakin jauh. Di dalam gua, ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun hati dan pikirannya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Ia berjalan lebih jauh ke dalam gua, dan semakin dalam ia masuk, semakin terang cahaya yang aneh mulai muncul. Cahaya itu tidak berasal dari sumber yang jelas, melainkan seperti sebuah cahaya lembut yang keluar dari dinding gua, menerangi jalan di depannya. Tiba-tiba, Rudy melihat sebuah batu besar yang terletak di tengah gua. Batu itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang sangat mirip dengan yang ia temui di jalur pendakian sebelumnya. Ukiran itu menggambarkan sosok-sosok wanita dengan sayap yang indah, namun matanya terlihat kosong, seakan menyimpan sebuah rahasia besar. Rudy merasa seperti ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat ke batu itu. Namun, begitu ia menyentuh batu tersebut, seluruh gua bergetar. Lampu-lampu cahaya yang ada mulai berkedip-kedip, dan suara keras terdengar dari dalam gua, seperti suara gemuruh dari kedalaman bumi. Ketika getaran itu berhenti, Rudy melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di depan batu besar itu, muncul bayangan sosok bidadari yang sama, namun kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, ada bayangan sosok lain, yang lebih besar dan gelap, dengan mata yang menyala seperti bara api. Sosok itu berkata dengan suara berat dan penuh ancaman, "Kau telah membuka jalan yang seharusnya tertutup. Sekarang, kau harus membayar harga yang sangat mahal." Rudy merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu, saat ini, ia tidak hanya menghadapi misteri Gunung Gerintingan, tetapi juga kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Apakah ia sudah terlambat untuk keluar dari tempat ini? Atau apakah ia terjebak dalam sebuah takdir yang sudah ditentukan sejak lama? Semua pertanyaan itu terus berputar di benaknya, sementara ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa perjalanannya baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Rudy terdiam, tubuhnya terhenti seketika di depan sosok bidadari yang kini muncul bersama bayangan besar yang gelap dan menyeramkan. Meskipun sosok itu tampak seolah terbuat dari cahaya, matanya yang menyala merah menembus kegelapan gua dengan penuh kekuatan. Jantung Rudy berdegup kencang, dan napasnya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menghalangi untuk bernafas dengan bebas. Suara bidadari itu terdengar kembali, kali ini lebih dalam dan lebih menggetarkan. "Kau telah melanggar batas, manusia. Apa yang kau cari di sini tak bisa dikembalikan. Telaga itu bukan untukmu." Rudy merasa setiap kata yang keluar dari mulut bidadari itu seperti pusaran yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan gua. Sementara itu, sosok gelap di belakang bidadari itu semakin dekat. Sosok yang lebih besar dan menakutkan. Rudy bisa merasakan kehadirannya yang berat, seperti kekuatan yang berusaha menghisap seluruh kekuatan dari dirinya.
Dengan keberanian yang tersisa, Rudy mencoba mengumpulkan kata-kata. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya. Suaranya sedikit gemetar, namun penuh tekad. "Kenapa kalian membiarkan telaga ini tetap tersembunyi? Dan kenapa aku harus membayar harga yang mahal?" Bidadari itu tersenyum, meskipun senyum itu tidak membawa kedamaian. "Telaga Bidadari adalah tempat yang dihuni oleh kami, entitas yang menjaga keseimbangan alam. Setiap manusia yang datang ke sini harus membayar harga untuk keinginannya, harga yang tak dapat dihindari. Keinginanmu untuk mengetahui rahasia kami telah menuntunmu pada jalan yang berbahaya." Rudy merasa tubuhnya semakin lelah, seolah-olah semua energi yang ia miliki sedang terkuras. Namun, perasaan penasaran dan rasa ingin tahu tetap membara di dalam dirinya. "Apa yang kalian jaga di sini? Apa yang kalian sembunyikan dari dunia luar?" Bidadari itu tidak segera menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, bayangan gelap itu semakin mendekat. Sosok besar itu muncul lebih jelas, dan kini terlihat seperti sosok raksasa yang terbuat dari kabut hitam, dengan mata yang memancarkan api dan tubuh yang melengkung seperti makhluk dari dunia lain. "Yang kami sembunyikan, manusia," kata bidadari itu dengan suara yang lebih rendah, "adalah kekuatan besar yang tak bisa diterima oleh manusia. Rahasia yang ada di balik telaga ini bukanlah untuk pengetahuan kalian. Setiap kali seseorang datang untuk mencari tahu, kekuatan itu mengancam keseimbangan alam semesta." Rudy merasa tubuhnya semakin berat, dan ada rasa yang tak bisa ia jelaskan menyelimuti dirinya. Rasa seolah ia sudah ada di ambang kehancuran. Namun, sesuatu dalam dirinya menuntut jawaban. "Tapi kenapa kalian tidak membiarkannya? Kenapa menyembunyikan sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan manusia?" Bidadari itu terdiam sejenak, seolah merenung. Ada yang lebih baik jika tetap tersembunyi. Manusia, dengan keinginan tak terhingga mereka, bisa saja menghancurkan apa yang tidak mereka mengerti. Itulah sebabnya kami menjaga rahasia ini. Jika kau terus mencari tahu, kau akan kehilangan dirimu, seperti yang telah terjadi pada yang lainnya. Rudy merasakan kenyataan yang mengejutkan. Ia tidak hanya berhadapan dengan makhluk gaib yang menjaga rahasia, tetapi juga dengan sebuah kebenaran yang tak terjangkau oleh akal manusia. Ia memandang ke sekitar, dan saat itu ia menyadari bahwa gua ini bukan sekadar tempat biasa. Di setiap dindingnya, ada ukiran-ukiran yang menggambarkan kejadian-kejadian lama, kehilangan jiwa, perjalanan tak terpulihkan, dan manusia yang jatuh dalam pencarian tak berujung. Bayangan besar itu bergerak lebih dekat, seakan siap menyelamatkan telaga dari ancaman yang dihadirkan oleh Rudy. Rudy, dengan segala keputusasaannya, menyadari bahwa ia tidak dapat melawan kekuatan ini. Ia hanya manusia biasa yang mencoba untuk memahami sesuatu yang jauh melebihi batas kemampuannya. "Apa yang harus aku lakukan?" Rudy bertanya, suaranya rendah dan penuh kebingungan. Bidadari itu menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan lembut. "Kembalilah. Jangan pernah mencari tahu lebih dalam. Keinginanmu untuk mengungkap rahasia ini sudah cukup. Terimalah kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak seharusnya manusia ketahui. Jika kau memaksakan dirimu, kau akan terperangkap, seperti yang lainnya." Rudy menghela napas panjang. Ia merasa hati dan pikirannya bergejolak. Semua yang ia cari selama ini ternyata membawa bahaya yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Di depan mata, ia melihat bagaimana kehidupan bisa terancam hanya dengan rasa ingin tahu yang tak terkendali. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa ia harus keluar dari gua ini, kembali ke dunia nyata, kembali ke desa, dan melupakan segalanya. Dengan langkah yang terpaksa, Rudy mundur, meninggalkan batu besar dengan ukiran-ukiran kuno itu. Sosok bidadari dan bayangan gelap itu perlahan menghilang, kembali ke kedalaman telaga yang misterius. Rudy berbalik dan berlari meninggalkan gua, merasakan angin yang semakin kencang di belakangnya, seolah-olah dunia ingin mengusirnya. Saat ia akhirnya keluar dari gua dan kembali ke jalur pendakian yang semula ia lewati, matahari sudah mulai terbenam. Langit yang tadinya gelap kini berwarna keemasan, seakan memberi sinyal bahwa perjalanan Rudy telah berakhir. Namun, jauh di dalam dirinya,
Rudy tahu bahwa meskipun ia telah kembali ke dunia yang ia kenal, rahasia Telaga Bidadari di Gunung Gerintingan akan terus membayangi hidupnya. Ia tak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan apa yang ia temui di sana. Keinginan untuk mengungkapkan rahasia itu tetap membekas. Meskipun Rudy tahu, kadang ada rahasia yang lebih baik tetap terkubur selamanya.